Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam, selamat datang di channel Medlife. Buat yang belum tahu siapa saya, perkenalkan nama saya Bidan Wina. Dan yang baru mampir, silahkan subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui lebih banyak info seputar kesehatan bersama saya, terutama kesehatan ibu dan anak ya Mams. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 6 tips ya agar berpuasa aman saat menyusui. Nah, beberapa di antara ibu menyusui mungkin ragu ya apakah puasa saat menyusui boleh dilakukan atau tidak. Faktanya ibu menyusui boleh saja berpuasa walaupun tidak wajib bagi dirinya, tapi bila tetap memutuskan untuk berpuasa sebaiknya ikuti tips puasa bagi ibu menyusui yang akan saya paparkan berikut ini ya. Nah, beberapa ibu menyusui enggan ya untuk berpuasa karena khawatir puasa dapat mempengaruhi produksi ASI dan pertumbuhan bayinya. Tapi hal ini tidak sepenuhnya benar ya Mams. Faktanya selama berpuasa payudara Mams tetap memproduksi ASI seperti biasa. Nah, walaupun asupan kalori Mams berkurang selama puasa, ini tidak akan mempengaruhi produksi ASI yang diproduksi. Ini berarti Mams masih bisa menyusui bayinya seperti biasa selama berpuasa. Bayi pun tidak akan mendapatkan pengaruh buruk jika minum ASI dari ibu menyusui yang berpuasa ya. Bayi Mams masih akan terus tumbuh dan berkembang dengan baik selama ia mendapatkan ASI sesuai kebutuhannya ya. Walaupun begitu, puasa terkadang membuat perubahan kecil pada kandungan ASI ibu ya. Ini terutama pada kadar vitamin dan zat gizi mikro dalam ASI. Nah, sebuah studi menunjukkan nih, katanya kadar seng, magnesium, dan kalium ibu menyusui menurun selama berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi tidak ada pengaruh buruk yang ditemukan pada bayi dengan kondisi ini, Mams. Bayi masih terus berkembang meskipun tingkat gizi mikro ibu menyusui turun selama berpuasa. Kuncinya pastikan Mams memenuhi atau memahami tips puasa yang tepat bagi ibu menyusui ya. Nah, meski terbilang aman dan boleh dilakukan, sebaiknya Mams mengikuti beberapa tips yang saya paparkan di bawah ini ya. Yang pertama, jangan lewatkan sahur ya Mams. Nah, selama berpuasa pada siang hari, asupan kalori ibu menyusui akan berkurang, Mams. Nah, meskipun begitu, tetap Mams akan tetap memproduksi ASI. Nah, produksi ASI menggunakan simpanan energi yang Mams dapatkan dari makanan yang terakhir Mams konsumsi, yaitu saat sahur. Nah, oleh karena itu, penting bagi Mams menyusui ya, yang puasa nih untuk tidak melewatkan makan sahurnya. Hal ini dapat membantu memperlancar produksi ASI saat berpuasa sehingga bayi Mams masih dapat menyusu sesuai kebutuhannya ya. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang ya. Bukan sekedar makan ya, nutrisi ibu menyusui juga tetap perlu dipenuhi saat berpuasa, Mams. Pastikan makanan ibu menyusui mengandung zat gizi yang seimbang saat makan sahur dan berbuka ya. Paling tidak makanan ibu menyusui yang berpuasa perlu memenuhi zat-zat gizi seperti makanan berprotein ya seperti daging, ayam, ikan, telur atau kacang-kacangan. Kemudian makanan berpati ya seperti nasi, kentang, pasta atau roti ya. Kemudian sayuran dan buah-buahan serta makanan berserat lainnya seperti biji-bijian ya. Selanjutnya susu dan produk olahannya ya seperti keju, yogurt ya untuk kebutuhan vitamin. Ibu menyusui juga bisa mengkonsumsi suplemen vitamin saat sahur untuk membantu memenuhinya. Nah, tapi sebaiknya konsultasikan kepada dokter untuk mengetahui suplemen vitamin yang tepat sesuai kebutuhan Mams ya. Yang ketiga, perbanyak minum air putih ya Mams. Nah, bagi ibu menyusui yang berpuasa, jangan lewatkan tips yang satu ini ya. Nah, perbanyak minum air putih merupakan salah satu cara agar Mams dapat menjalankan puasa dengan lebih baik ya. Ini perlu Mams lakukan menjelang dan selama memasuki bulan puasa. Nah, Mams disarankan untuk meningkatkan asupan cairan sejak 2 hari sebelum memulai puasa. Hal ini dapat membantu tubuh Mams tetap terhidrasi sebaik mungkin meski tidak mendapat asupan cairan selama siang hari ya. Nah, paling tidak Mams perlu minum 8 gelas air setiap harinya. Mams juga bisa mengkonsumsi jus, susu, atau makanan berkuah ya untuk memenuhi kebutuhan cairan tersebut. Nah, tapi hindari minuman kafein saat menyusui ya, Mam, seperti kopi, teh, minuman soda, dan minuman mengandung alkohol ya. Keempat, kurangi aktivitas fisik ya.
Cuaca panas dan aktivitas fisik bisa membuat moms dehidrasi ya selama berpuasa. Sementara dehidrasi bisa membuat tubuh moms lemes dan suplai ASI berkurang. Nah, oleh karena itu pastikan moms tidak mengalami dehidrasi selama puasa. Misalnya, moms bisa mengurangi aktivitas fisik dan paparan sinar matahari yang menyengat. Sebaliknya, moms disarankan untuk memperbanyak istirahat saat puasa dilakukan. Sebisa mungkin aktivitas fisik yang membutuhkan energi ekstra dilakukan sebelum memulai puasa ya. Nah, ini termasuk berbelanja untuk mempersiapkan persediaan makanan maupun aktivitas-aktivitas fisik lainnya ya. Yang kelima nih, kenali tubuh diri sendiri ya. Tips puasa bagi ibu menyusui yang tak kalah penting adalah mengenali kemampuan tubuh sendiri ya. Nah, bila ingin berpuasa, pastikan tubuh moms dalam keadaan sehat. Jangan memaksakan diri jika moms memang tidak sanggup untuk menjalaninya ya. Nah, jika moms merasa tidak enak badan saat berpuasa ya, sebaiknya moms membatalkan puasa ya. Dan bila perlu konsultasikan kepada bidan atau dokter untuk mengetahui penyebab dan penanganannya. Apalagi minum obat saat menyusui tidak boleh sembarangan. Ibu menyusui pun sebaiknya segera membatalkan puasa bila muncul tanda-tanda dehidrasi seperti rasa haus yang ekstrim, merasa pusing, kelelahan, atau merasa sangat lemas ya. Terus urin berwarna kuning ya, kuning pekat dan berbau kuat. Kemudian mulut, bibir, dan mata kering, terakhir sakit kepala. Nah, keenam nih, terakhir perhatikan kondisi bayi nih. Bukan cuma kondisi moms yang diperhatikan ya, perhatikan juga kondisi bayi selama ibu menyusui berpuasa ya. Perhatikan apakah ada tanda-tanda bayi dehidrasi atau bayi tidak mendapatkan cukup ASI. Nah, bila ini terjadi, sebaiknya moms konsultasikan kepada bidan atau dokter untuk mengetahui penanganan yang tepat. Lalu, apa saja tanda-tanda pada bayi yang harus diperhatikan? Nah, berikut adalah beberapa pada tanda-tanda pada bayi yang harus diperhatikan sebagai salah satu tips aman bagi ibu menyusui untuk puasa. Yang pertama, popok bayi tetap kering atau tidak sebasah biasanya ya, dan urin bayi berwarna kuning gelap. Nah, kemudian tidak mengeluarkan air mata saat bayi menangis. Ada bagian yang cekung atau lunak di kepala. Kemudian tampak tidak puas setelah menyusui ya, seperti menangis lagi setelah selesai menyusui. Tangan dan kaki bayi tampak dingin, berat badan bayi berkurang atau tidak bertambah ya, bayi tampak gelisah ya. Jika masih ada informasi maupun tips puasa bagi ibu menyusui lain yang ingin diketahui, sebaiknya tanyakan lebih lanjut kepada dokter ya. Nah, itulah 6 tips agar aman berpuasa saat menyusui. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa juga menghubungi nomor saya di nomor admin yang tertera di deskripsi. Saya Bidan Wina, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.